Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Cica. Kabar baik Bu Cica. Wah, luar biasa. Tentunya hari ini hari yang sangat luar biasa ya buat saya. Pada kesempatan hari ini saya diminta Bu Nur untuk bercerita lah, paling-paling berbagi praktek kaitannya dengan pembelajaran yang Bu Nur lakukan. Nah, kemarin saya mendengar Bu Nur itu menyampaikan ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran yang Bu Nur ikuti. Nggih. Tolong bisa diceritakan Bu Nur apa yang terjadi saat pembelajaran? Nggih, begini Bu. Tadi kan saya disupervisi nggih sama Bapak pengawas. Dan saya juga mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah karena tadi supervisi yang dilakukan sama Bapak pengawas itu kayaknya kurang berkenan. Karena kenapa? Di sini saya mengajar tanpa adanya buku teks. Jadi di sini saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber referensi lain Bu untuk pembelajaran ini. Jadi mungkin Bapak pengawas mungkin kurang berkenan atau bagaimana. Tetapi di sini saya juga sudah menerapkan dengan kurikulum yang sekarang. Jadi Bapak pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu, Ibu. Berarti kaitannya dengan hal tersebut, berarti kaitannya dengan buku yang digunakan ya Bu Nur ya. Jadi pada kesempatan ini harapannya tujuannya agar itu tadi nggih sesuai nggih. Nah, itulah. Dari permasalahan itu Bu Nur, tadi apakah penjenengan juga sudah melakukan identifikasi masalahnya? Kenapa kok sampai seperti itu? Pak pengawas bisa marah seperti itu. Mungkin bisa. Nggih, gini Bu, sebenarnya tanpa buku teks pun kita kan juga bisa mengajar Bu, karena pada dasarnya kan sekarang sudah kurikulum merdeka ya Bu, kita harus merdeka dan saya insya Allah juga sudah menguasai materi itu Bu. Di sini juga saya mendapatkan sumber-sumber referensi lain Bu, misalnya dari video, dari YouTube, juga dari internet juga Ibu, seperti itu. Apa yang bisa membuat Anda bisa menyampaikan hal ini kepada pengawas agar pengawas tersebut tidak istilahnya sesuai dengan apa yang dia sampaikan Bu? Apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Kalau menurut saya sih penggunaan buku teks ya setelah saya tadi dapat masukan ya penting juga ya Bu ya. Jadi gini Bu, jadi saya sebisa mungkin nggih nanti mungkin akan meminta maaf sama Ibu Kepala Sekolah dan mungkin menemui Bapak pengawas besok lagi kalau mengajar ya meskipun hanya buku teks insya Allah juga akan saya gunakan meskipun sudah ada sumber referensi lain seperti itu Bu Cica. Udah luar biasa Bu Nur. Dari pengalaman Bu Nur sangat luar biasa dan tentunya setelah mendapatkan masukan itu Bu Nur juga akan melakukan ya tentunya langkah-langkah ke depan agar nanti pelaksanaan pembelajaran juga semakin lebih baik. Nah, apa yang akan Bu Nur lakukan ke depannya? Yang pertama mungkin saya akan Bu, menghadap kepala sekolah dulu nggih Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan saya juga tadi ingin bertemu sama Bapak pengawas untuk meminta maaf. Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber referensi Bu, dan juga dengan menggunakan buku teks tentunya tidak lupa dan sumber-sumber belajar yang lain Ibu, seperti itu. Iya, luar biasa Bu Oka, sumber-sumber lain dan tentunya akan mendukung untuk pembelajaran nggih di sana. Tadi kan yang diharapkan adalah itu tadi nggih. Walaupun sekarang untuk pembelajaran merdeka itu kita bisa mengakses dari mana saja ya Bu Nur ya. Ya, betul Ibu. Terus selain itu Bu Nur, apa ya, untuk langkah-langkah itu apakah Ibu Nur juga menerapkan media-media pembelajaran untuk anak-anak yang tentunya bisa mendukung itu walaupun tidak mengacu di buku teks ya kalau menurut saya. Iya. Ya kalau untuk media-media pembelajaran tentu saja Ibu, saya menggunakan media pembelajaran. Ya yang kalau di SD media pembelajaran kan bisa alat sederhana nggih Bu nggih. Karena pada dasarnya anak SD itu kan lebih mudah dia memahami materi itu
kalau ada media pembelajaran. Tentu saja media pembelajaran meskipun itu hanya lewat video atau apa, mungkin akan saya ajarkan seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Bu Okta. Nggih, dari apa yang Bu Okta sampaikan juga, saya itu juga sedikit mendapatkan banyak luar biasa. Tadi penjelasan sampaikan bahwasanya itu kan untuk pembelajaran ya, langkah-langkahnya untuk bisa nanti untuk biar kepala sekolah juga mendapatkan istilahnya respon yang baik dari penjenengan, kemudian juga support, kemudian pengawas juga support juga. Ya itu apa yang Anda lakukan ke sananya itu untuk bisa mewujudkan tujuan penjenengan dalam pembelajaran nanti biar sukses juga gitu. Oke, mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Ibu. Dan saya juga akan membuat eksplorasi materi ini mudah dipahami oleh peserta didik dengan melakukan banyak pembelajaran melalui sumber-sumber belajar yang lain seperti itu, Ibu. Terus dari hasil yang didapat Bu, selama ini ketika dengan menerapkan hal tersebut apa? Kalau selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu, karena saya sering memakai saya menerapkan video-video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, akhirnya peserta didik lebih mudah memahami seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa. Oh iya benar, untuk komitmen penjenengan sendiri, ya kaitannya dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, luar biasa guys, membuat media pembelajaran dengan video, kemudian apa yang Bimo tadi sebutkan tadi. Selanjutnya komitmen apa ke depannya yang akan Bunur lakukan pada diri Bunur sendiri juga dalam pembelajaran Bunur? Kalau komitmen yang akan saya lakukan, otomatis saya di sini juga akan banyak belajar lagi dan lagi untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk peserta didik seperti itu, Ibu. Jadi belajarnya di sini juga bukan belajar dari buku saja, tapi dari juga sumber-sumber buku paket juga bisa. Terus melihat mungkin video-video pembelajaran. Dengan itu kan komitmen saya mungkin saya harus seperti ini, tambah seperti ini, dengan adanya seperti ini, peserta didik mungkin akan lebih memahami dan mungkin juga akan menerimanya lebih senang lagi, seperti itu, Ibu. Oke, Bu Nur, untuk mewujudkan langkah-langkah itu, apakah Bu Nur juga membutuhkan support yang lain mungkin dari sekitar atau mungkin lingkungan atau siapalah seperti itu? Ya, kalau support yang pertama mungkin dari kalau kan saya melakukan ini semua di sekolah, Bu. Otomatis teman-teman saya, ibu kepala sekolah juga memberikan mungkin saya akan memintanya untuk memberikan support yang terbaik untuk saya seperti itu, Ibu. Teman-teman sejawat juga dan otomatis peserta didik juga harus memiliki Bu, kemauan juga agar apa yang saya terapkan ini dapat mereka terima seperti itu, Ibu. Jadi apa yang sudah Bu Nur lakukan ini adalah konsistensinya adalah butuh motivasi juga ya, dorongan dari kepala sekolah dan kedepannya juga rekan sejawat ya tentunya. Kalau misalkan sudah berhasil bisa dipraktekkan ya Bu Nur ya. Ya luar biasa Bu Nur ya. Dan selanjutnya Bu Nur yang terakhir ini saya mau tanya, apakah perasaan Bu Nur saat ini ketika nanti tujuannya itu tercapai, yaitu harapan kedepannya pengennya siswanya bagaimana? Ya, saya ingin memiliki siswa yang mengalami perubahan, Ibu, memiliki perubahan. Intinya kalau di kelas 2 anak-anak masih ada yang belum bisa baca, di kelas 3 harapan saya dia sudah bisa membaca dengan bantuan-bantuan mungkin media-media pembelajaran yang lain seperti itu, Ibu. Oke. Jadi bentuk tanggung jawabnya anak nanti ketika tujuannya tercapai bisa itu bisa harapan ke depan. Luar biasa. Terima kasih Bu Nur. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau disaringkan lagi. Tentunya jenengan tadi sudah menyampaikan banyak sekali luar biasa. Mulai dari
meminta maaf kepada kepala sekolah tadi, kemudian juga meminta dukungan, kemudian tentunya juga sudah menyebutkan untuk agar nanti tidak miss lagi dengan pengawas juga tetap menggunakan buku teks, kemudian membuat sumber-sumber yang lain atau media pembelajar yang lain ya. Ini saya kira jadinya sudah luar biasa Bu Nur hari ini bagaimana ketemu bisa lega toh. Nggih, bisa lega Ibu. Tinggal saya enggak Ibu nih. Udah tinggal action ya Bu Nur ya. Nggih, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Nur hari ini. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk Bu Nur dan kedepannya sukses buat Bu Nur dalam membimbing dan memberikan pelayanan prima untuk putra-putrinya. Nggih. Nah, itu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Cica. Selamat sore Bu Nur. Kok Bu Cica kayak ada sesuatu yang dipikirkan ngoten nggih? Kira-kira ada permasalahan apa nggih? Begini Bu Nur, saya dalam pembelajaran itu kan tadi pagi kan sempat sama anak-anak itu mau marah Bu Nur karena ya itu tadi anak-anak itu ketika pembelajaran olahraga kurang antusias Bu Nur mengikuti pembelajaran, mereka banyak yang main HP, kemudian juga tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadinya ya agak jealous dari pagi seperti ini Bu Nur. Oh, nggih. Mungkin faktor-faktor apa saja ya Bu ya yang Ibu alami dalam kejadian yang sudah Ibu lakukan tadi, yang sudah Ibu mungkin faktor-faktornya mungkin karena kenapa ngoten anak-anak sampai seperti itu? Ya mungkin karena pembelajarannya kurang menyenangkan ya Bu Nur. Tadi kan sempat anak-anak itu menyampaikan ketika pembelajaran itu takut juga mereka itu karena pembelajaran hari ini tadi kan pembelajarannya kan tentang senam lantai, jadi roll depan dan roll belakang. Jadi anak-anak itu juga takut, kemudian mereka juga istilahnya kurang paham juga karena mereka juga belajarnya hanya menggunakan istilahnya apa itu modul saja, jadi hanya modul dan gambar. Jadi anak-anak merasa kurang jelas dan mereka takut untuk mempraktekkan kegiatan senam lantai. Begitu Bu Nur. Oke. Sekarang juga saya mau bertanya Bu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Mungkin caranya gimana Bu untuk menghadapi permasalahan peserta didik yang seperti itu tadi? Kalau saya setelah mengalami permasalahan ini, saya langsung melakukan misalnya evaluasi Bu kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian saya mencatat apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam belajar, terutama untuk memetakan anak-anak yang auditori, kemudian untuk anak yang pembelajarannya visual atau kinestetik. Jadi saya berusaha untuk anak-anak yang tadinya tidak antusias, malah main gadget sendiri itu nanti bisa ketika pembelajaran bisa fokus dan bisa mengikuti dengan baik. Oke, terus di sini juga saya akan bertanya Ibu, bagaimana cara Anda untuk berkoordinasi Bu, berkoordinasi entah dengan anak-anak itu seperti apa Ibu? Kalau saya dengan anak-anak biasanya koordinasi saya ya intinya saya menanyakan anak-anak kenapa hari ini kok pembelajaran lesu dan kalian tidak antusias, bahkan kalian itu tidak memperhatikan Bu Cica dari pagi, apa ada masalah dari rumah seperti itu. Biasanya saya tanya seperti itu. Ya beberapa anak menyampaikan bahwasanya untuk hari ini memang lagi males juga Bu berangkat Bu karena hujan, jalannya becek, terus apalagi materinya hari ini juga ekstrim, mau roll depan dan roll belakang itu saya juga mikir Bu, saya takutnya nanti ketika praktek terjadi cedera leher saya nanti patah Bu, seperti itu Bu Nur. Oke,
Nggih, selanjutnya nggih, Bu, apa rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan, agar, peserta didik yang seperti ini tadi, dapat berubah seperti itu, Ibu? Kalau saya langkah-langkahnya mungkin yang pertama saya membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak dan tentunya memberikan pemahaman bahwa pembelajaran senam lantai itu diberikan di SMK khususnya di kelas 11 itu tujuannya ketika nanti kalian mau PKL ini bisa menjadi dasar untuk kalian itu bisa menghindar dari adanya istilahnya kecelakaan kerja. Jadi bagaimana cara melindungi kepala, cara melindungi tangan ataupun kaki ketika kalian itu nanti istilahnya bekerja kemudian tanpa disadari ada kecelakaan yang terjadi. Kemudian selanjutnya saya juga akan membuat media-media pembelajaran mungkin yang bisa menggugah anak-anak itu lebih semangat lagi Bu Nur untuk belajar seperti video, kemudian apa namanya kayak gambar kayak gitu, terus kemudian PowerPoint kayak gitu Bu Nur. Nggih, Bu. Nggih, untuk tindak lanjutnya, mungkin apa yang menjadi komitmen Ibu agar, apa yang sudah direncanakan Ibu ini dapat terwujud? Kalau komitmen saya dari apa yang telah saya lakukan ini nanti, tentunya yang pertama saya akan meminta dukungan dari teman-teman sejawat dan juga kepala sekolah dalam pembelajaran ini nanti. Mungkin ada banyak hal yang akan saya lakukan. Mungkin saya bisa kolaborasi dengan teman-teman untuk membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian membuat PowerPoint yang menarik. Kemudian saya juga berkomitmen untuk ini nanti pembelajaran akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, tetap kita melihat kebutuhan dari anak, apa yang mereka butuhkan, agar nanti keselamatan dalam menjalankan praktek juga anak itu bisa terlaksana. Dan anak tentunya dalam pembelajaran ini nanti mereka bisa bahagia, nyaman, dan tidak takut untuk mempraktekkan istilahnya untuk materi senam lantai, raut depan, dan raut belakang. Begitu Bu Nur. Nggih, Ibu. Apakah rencana yang sudah Ibu buat ini sudah berjalan atau belum nggih, Bu? Ini insya Allah akan segera saya laksanakan untuk mungkin karena hari ini baru pelaksanaan ya Bu. Untuk perbaikan minggu depan insya Allah akan saya laksanakan dan akan segera kita berikan ke anak dalam 1 minggu ini juga kita nanti akan segera kebut Bu untuk materinya dan media pembelajarannya yang akan kita segera buat untuk anak-anak gitu. Oke. Oke, Bu, terima kasih ya Bu atas penyampaian masalahnya tadi sudah sangat terperinci jelas sekali tentang tujuannya, terus media pembelajaran yang akan digunakan. Mungkin Ibu Cica juga akan melakukan evaluasi, mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa, dan juga memetak-metakkan tadi. Oke, terima kasih Bu Cica atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Nur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cica. Waalaikumsalam Bu Nur.